Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 142 ayat 3, 5, dan 7. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Membaca Mazmur 142 ini, kita dapat dengan mudah mengenali situasi yang dialami oleh Daud. Jika diungkapkan dalam satu kata saja, maka kata yang paling pas untuk menggambarkan situasi Daud adalah kesesakan. Kesesakan adalah situasi di mana seseorang mengalami masalah yang sangat besar, dan dalam kasus Daud, ia sedang terancam. Situasi semakin memburuk ketika tidak ada seorang pun yang membelanya. Jangankan membela, menemani pun tidak. Daud sendirian yang diungkapkan dengan kalimat, "Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku." Kita pasti dapat mengingat salah satu peristiwa ketika Daud ada di dalam goa. Kemungkinan saat itu ia sedang dikejar-kejar oleh Salomo yang mengerahkan 3.000 orang tentara untuk menangkapnya. Meskipun Daud seorang pahlawan dan memiliki keberanian besar, menghadapi 3.000 orang sendirian adalah mustahil. Semangatnya mulai lemah. Secara fisik ia pasti mengalami kelelahan. Kita dapat membayangkan juga, meskipun tidak ada orang yang mengejar, bukan orang pelarian, berada sendirian di padang gurun, itu sudah sangat menyulitkan. Oleh karena itu, Daud berseru kepada Tuhan. Ia berteriak dengan suara yang lantang. Apabila kita memperhatikan Mazmur tersebut, maka ada 3 hal positif yang Daud ungkapkan. Pertama, Allah mengenalnya. Allah mengetahui jalannya, yang berarti Allah yang akan menuliskan kisah hidupnya dan seperti apa kesudahan hidup Daud. Nyatanya kisah indah yang dikerjakan oleh Allah baginya. Kedua, Allah adalah tempat perlindungannya. Meskipun goa menutupi Daud dari panas dan hujan serta cuaca buruk, tetapi goa tidak dapat melindungi dia sepenuhnya. Justru di dalam goa ia seperti terpenjara. Tidak ada jalan keluar di sana bila dikepung, dan mudah baginya untuk mati terkubur di dalam goa bila ketahuan. Musuh dapat menutup pintu goa dan menimbunnya dengan batu. Ketiga, Allah akan berbuat baik kepadanya. Perbuatan baik Allah mungkin mengirimkan orang-orang yang akan mendukungnya, seperti yang dicatatkan dalam kitab Mazmur tersebut. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudaraku, mungkin saja kita dapat mengalami kesesakan seperti Daud, merasa sepi dan terisolasi, sendirian dan kesepian. Ingatlah 3 hal ini sebagaimana yang Daud ungkapkan. Pertama, Tuhan mengenal kita. Lebih mudah mendapat pertolongan dari orang yang dikenal daripada tidak. Kedua, Tuhan tempat perlindungan terbaik. Memang ada banyak tempat perlindungan, tetapi tidak ada yang dapat memberikan jaminan keluputan. Ketiga, hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kita dari kesesakan, bahkan dari kematian yang kekal. Tidak selamanya kita dibiarkan sendirian. Tuhan akan mengirim orang-orang yang tepat untuk mendampingi kita.
Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.